Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Fajar Aldana Ali, NIM 2411003566. Novel Intan Permata Putri, NIM 2411003473. Kami ingin mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam di Era Kebangkitan. Latar belakang berkaitan dengan pembaharuan pendidikan Islam. Penting bagi umat Islam Indonesia untuk tetap memperhatikan dan berpegang pada kuasa finalis pendidikan Islam dalam rangka membina dan mendidik manusia menuju masa depan yang sukses. Menurut Suroyo 1991, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: pertama, pendidikan Islam harus menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Rumus masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah kebangkitan pendidikan Islam. Yang kedua, siapa saja yang mempengaruhi kebangkitan pendidikan Islam. Yang ketiga, apa faktor gambaran umat Islam tentang kebangkitan pendidikan Islam. Tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui bagaimana sejarah kebangkitan pendidikan Islam. Yang kedua, mengetahui siapa saja yang mempengaruhi kebangkitan pendidikan Islam. Yang ketiga, dapat memahami gambaran umat Islam tentang kebangkitan pendidikan Islam. Materi A. Pemikiran pembaharuan dalam Islam. Berawal dari kegelisahan umat Islam pada saat itu, yaitu banyaknya muncul penyelewengan ajaran Islam, baik di kalangan masyarakat biasa maupun dalam tingkatan politik dan pendidikan. Maka diperlukan adanya proses modernisasi maupun pembaharuan baik di bidang politik, pendidikan, dan akidah. Selain itu, salah satu sebab perlunya perkembangan modern dalam Islam adalah karena dalam agama terdapat ajaran-ajaran absolut, mutlak, benar, kekal, tidak berubah, dan tidak bisa diubah. Ajaran-ajaran itu diyakini sebagai dogma, dan sebagai akibat timbullah sikap dogmatis agama. Sikap dogmatis membuat orang tertutup dan tak bisa menerima pendapat yang bertentangan dengan dogma-dogma yang dianutnya. B. Gambaran umum umat Islam di era kebangkitan. Lanjutan dari timbulnya era pembaharuan adalah munculnya zaman kebangkitan. Era pembaharuan baru pada tataran kesadaran untuk berubah dari kondisi yang kurang baik kepada kondisi yang lebih baik. Lagi gaung kesadaran umat Islam di awal ke-20 semakin menggema dan mengakibatkan munculnya perubahan dalam tatanan sosial, politik, dan juga pendidikan. Dalam bidang politik, misalnya pada abad ke-20 ini banyak negara yang mayoritas masyarakat muslim memproklamirkan kemerdekaannya. Dengan adanya kemerdekaan ini dapat menjadi pengaruh besar, mengakibatkan dunia Islam dan juga masyarakat muslim dapat menentukannya nasibnya sendiri dalam berbagai kehidupan. Selain dari masalah politik, ada juga dalam bidang sosial pada abad ini banyak lahirnya. C. Pendidikan Islam di era globalisasi Indonesia. Menurut Greu, globalisasi secara luas dipahami sebagai peregangan kegiatan sosial, politik, dan ekonomi lintas batas sehingga kejadian, keputusan, dan kegiatan yang berlangsung di suatu tempat atau suatu wilayah yang memiliki arti penting bagi seluruhan pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu sehat, dan berakhlak muka baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi, sangat dituntun untuk dibentuk atau dibangun orang tidak saja mengadopsi ilmu, pengetahuan, dan teknologi barat,
sebagai bagian dan kebudayaan, tetapi juga meniru semua gaya orang barat, sampai yang di barat dianggap sebagai budaya yang tidak baik, tetapi setelah sampai di timur diadopsi secara membabi buta. Berikut dampak dari globalisasi terhadap karakter Indonesia. A. Dampak positif. Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perkembangan dan kemajuan masyarakat agar lebih kreatif, inovatif, namun di sisi lain, kehidupan masyarakat dipenuhi nilai materialisme dan menolak realitas transendental. B. Dampak negatif. Seperti kita tak ketahui, globalisasi akan menjadi ancaman bagi suatu bangsa jika sudah tidak terkendali. Hal ini tentunya berdampak karakter bangsa. Menurut Nur Haidah, tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat pada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.